Selamat pagi kawan-kawan guru tani. Pada hari Sabtu ini tanggal 7 Oktober saya saksikan kita akan melakukan penanaman tanaman pepaya California di planter bed. Hal yang mendasar yang dibutuhkan dalam penanaman itu memang media tanam yang bagus. Media tanam yang bagus itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kalau di lahan kita sebut sebagai daya dukung tanah. Pada kesempatan ini kita lebih pada mengingat media tanam harganya memang tidak murah, sehingga kita untuk menyiasatinya ya dengan memanfaatkan sekam ini dominan. Jadi dalam planter bag 100 liter ini 70-80%-nya kita menggunakan sekam. Oke, selamat pagi. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membasahi dari media tanam yang di planter bag tadi, yaitu dengan menambahkan campuran asam humat sulfat. Ini seperti pada ini asam humat sulfat. Ini Anderson Groma Pro Chemit SK. Ini adalah asam humat full fat 99%. Di dalamnya ada fitohormon dan K2O, kalium oksid. Oke. Nah, ini kita akan masukkan untuk air 10 liter. 10 liter saya sudah masukkan ya, 10 liter. Terus ini saya pakai gelas ukur ya, alat ukur 15 gram. Ini jadi 14 gram. Gram 10 liter air. Saya pastikan ya. Nah, bisa disaksikan bahwa ini asam humat full fat 99% ini SG, ini ada tulisannya SG. Ini soluble granul 20%. Kita lihat larutannya. Sebenarnya ini kalau kita biarkan tanpa diaduk juga dia akan larut sempurna, tapi kesempatan ini kita akan inikan supaya dia kena air. Nah, ini oke. Kita mau menambah instan nutrisi ya, instan nutrisi. Nah, untuk bahan kocoran ini sebagai program conditioning, menstabilkan kondisi media tanam, karena kita tadi sudah sampaikan bahwa media tanamnya hanya karena terbatas ya, kita menyiasati cost biaya. Kita masukkan sekam tadi 80-90% dari planter bag 100 kilo ya. Nah, ini kita aduk biar larut sempurnanya lebih cepat.
Sudah ada 1 menit. Kita lihat ya. Nah, sudah 1 menit. Oke, kurang lebih 2 menit ya tadi ya, sudah ya. Nah, kita akan tambahkan untuk kocoran ini media, tambahkan dengan ini Sanbio. Ini Sanbio fungi. Sanbio fungi ini sebenarnya ini adalah pupuk hayati. Tapi kawan-kawan petani di lapangan banyak menyampaikan bahwa Sanbio fungi ini fungisida organik juga. Jadi ini merupakan formula pupuk hayati yang mengandung konsorsium 5 jenis mikroorganisme yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman dan juga sebagai pencegahan proteksi penyakit, khususnya penyakit tular tanah, soil-borne disease, yang banyak kita jumpai di tanaman pangan, hortikultura, dan juga perkebunan. Nah, beberapa mikroba yang dapat menggunakan ini adalah Bacillus, ada Pseudomonas, dan yang paling populer di halaman tadi adalah Trichoderma. Kawan-kawan guru tani, selain itu Sanbio ini mengandung mikroba penambat nitrogen, Azobacter, dan juga ini yang paling istimewa adalah PGPR, Plant Growth Promotion Resource Bacteria. Jadi perlu kawan-kawan guru tani ketahui, nah ini udah larut sempurna ya, larut sempurna, jadi sudah bisa kita campurkan Sanbio fungi. Jadi kalau kita lihat beberapa ini dari kemasan ya, bisa kita saksikan, satu, dia bisa meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah, meningkatkan serapan hara makro dan mikro. Nah, yang paling istimewa ya PGPR tadi ini mendorong pertumbuhan akar yang kuat sehingga pertumbuhan tanaman dan produksi itu meningkat. Perlu kawan-kawan guru tani ketahui, jadi meningkatkan kemampuan tanah menyerap air, unsur hara, dan menstimulasi ketahanan terhadap penyakit. Beberapa kasus seperti Fusarium leles pada tanaman pepaya California, Phytophthora, Coleoptrichum, Pythium, Pisoctonia, Xanthomonas dapat dikendalikan. Dan pada beberapa kesempatan yang lalu kita juga coba untuk Ganoderma juga nanti. Jadi untuk kesempatan ini kita untuk proteksi tanaman pepaya California. Nah, untuk dosis kita akan gunakan untuk kocoran ini 15 gram kali 2 ya, berarti 30 gram untuk 10 liter air, karena kita mainnya di planter bag. Nah, ini kita aduk. Nah, ini kita aduk ya. Aduk seperti ini. Nah, ini dalam 10 liter air kita sudah masukkan tadi Sanbio, pupuk hayati fungi yang juga sebagai fungisida organik. Ini kita aplikasikan di awal karena memang kita mau mengambil fungsi utamanya, yaitu yang PGPR, Plant Growth Promotion Resource Bacteria, yang dimana fungsi utamanya adalah untuk mendorong
menstimulasi pertumbuhan akar yang kuat. Ya, kalau akar kuat, tanaman apapun juga pertumbuhannya akan baik. Oke, ini udah. Ini kawan-kawan pertanian, ini lautnya sudah. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita udah masukkan pertama Kemit SG. Jadi kalau kawan-kawan yang menyampaikan, ini adalah inti dari asam humat. Asam humat itu apa? Kalau untuk mudah dimengerti oleh teman-teman kawan-kawan guru tani, jadi ini sebenarnya asam humat itu intinya humus lah. Jadi dia kalau kita bicara humus bisa kita dapatkan kesuburan itu dari beberapa bahan organik, bisa dari kompos, pupuk kandang dan sebagainya. Cuma kita nanti akan konsekuensinya adalah di volumenya memang harus butuh sangat besar. Sedangkan kalau ini kita tidak perlu besar karena ini sudah dalam bentuk ini dari batuan Lenardit dan dia kandungan sulfatnya 99%. Di dalamnya ada fitohormon dan juga kalium oksid. Dan yang tadi kita sudah masukkan Sanbio, pupuk hayati yang sekaligus berfungsi sebagai fungisida organik. Oke. Ini larutannya sudah sempurna. Ini kita tinggal aplikasikan. Ini kameranya ini ya. Aplikasikan. Ini merata. Yang lebih 2 gayung, yang penting adalah basah targetnya. Ini juga yang kedua. Ini juga yang udah kita tanam sebelumnya. Saya kasih juga sebagai pertahanan. Sampai di sini lahan sudah kita siapkan, karena ini kita cara instan. Kita masukkan beberapa nutrisi tadi. Selanjutnya, sebelum kita lakukan penanaman, kita juga tabur lagi 15 gram. 15 gram yang Sanbio ya. Ini sebagai serangan patogen tular tanah yang kita sebut tadi sebagai soilborne. Oke, yang salah penting adalah kita juga perlu untuk mengamandemen kondisi tanah. Nih ya, ini kita pakai Anderson Humidigy. Oke, jadi ini adalah Anderson Humapro Humidigy. Ini kalau di istilah pertanian ini asam humat yang dalam bentuk yumin. Jadi saya sampaikan di dalam asam humat itu ada 3 unsur penting, yaitu asam humat, yumin. Yumin ini
kalau di kalayak kawan-kawan guru tani ini adalah sebagai pembenahan tanah, soil amandemen atau istilahnya apalah. Inspirasi intinya adalah meningkatkan kesuburan tanah dengan cepat. Kalau di bahasa pertanian meningkatkan KTK secara cepat, instan. KTK ini adalah sebagai ukuran atau parameter untuk mengetahui kesuburan tanah. Nah, ketika KTK dan ininya sudah tinggi, maka kita bisa saksikan bahwa nanti tingkat serapannya juga akan optimal. Jadi makanan yang ada di tanaman itu dalam bentuk tersedia. Nah, ini kita coba akan masukkan planter pack ini ya. Kita masukkan 15 gram. Ini 15 gram ya, bisa kelihatan ya di kamera ya, 15 gram. 15 gram. Kita taburkan merata. Ini sebagai, kalau tidak ini dalam 100 kilo ini bisa harus kita masukkan. Kalau kita pakai teori sepertiga ya, 1/3-nya sekam, 1/3-nya pupuk kandang, 1/3-nya tanah. Tapi kita di perkotaan ya akan kesulitan. Oke. Bisa kita lakukan pepayanya untuk kita pindah kayak California. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Nah, ini kawan-kawan guru tani, media awalnya kita balikin. Saya tambahkan media. Ini media ini ya kita jumput-jumput ya, kita ambil-ambil dari tempat yang lain. Ya sudah 4-5 bulan. Nanti kita masuk lagi sekam, kocor sama sambumat sulfat, gemotesting sama ini ya, nanti 4-5 bulan kita pindah lagi. Nah, ini sangat hemat. Nanti kita sampaikan perkembangan update-nya ya. Mengingat kita menggunakan media yang sangat minimalis, 80-90% kita gunakan ya, seperti ini. Lanjutnya ya kita siram lagi.
untuk kocoran kita sudah menggunakan 2 bahan. Ini Sanbiofungi sama Kemet SG. Untuk pengganti kompos dan nutrisi kita gunakan Anderson Humidity ini iunin 70%. Cukup simpel, dan untuk berikutnya kita akan perkenalkan juga pemupukan 1 kali. Pemupukan 1 kali di tanaman ini. Ini tadi sudah siap. Oke, kawan dulu kami, lihat foto kita. Sehatkan tanahnya, cukupi kebutuhan airnya, maka sehatlah tanamannya. Sampai berjumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Ini yang di planter bag satunya bisa kita saksikan. Ini tanggal 7 Oktober ya. Kita masukin juga 15 gram Huma Pro Humidity sama Metmin 70%. Untuk tadi sudah kita masukkan juga Sanbiofungi. Selanjutnya sudah bisa kita lakukan tanaman. Ini bibitnya memang jauh lebih kecil. Ini seperti ini, kita ambil media dari tempat lain, ini dari sebelahnya ya. Oke, selanjutnya bisa kita siram. Siram seperti ini. Jadi kawan buru tani disaksikan kita sudah menggunakan 3 bahan, bisa dilihat ya, 3 bahan. 3 bahan ini jadi Kemet SG asam sulfat ini sebagai kocoran,
saya sampaikan bahwa ini untuk efisiensi penghematan media. Dan tadi juga sebelum kita tanam, kita masukkan juga asam humidity, Anderson humidity. Ini asam humat 70% humid. Dan bisa panjenengan saksikan bahwa dalam kondisi yang El Nino, cuaca sangat kering, pertumbuhan tanaman memang tidak performa, tapi dengan media yang sangat minim. Ini bagian besar yang sudah kita lakukan di planter bag. Oke, nah ke bagian yang lain. Ini adalah pepaya California yang sudah kurang lebih 3 minggu di planter bag dengan pola yang sama, dengan cara kerja yang sama tadi, menggunakan 3 bahan itu. Sampai hari ini pertumbuhan tanamannya cukup bagus, dari lihat vigor daun dan sebagainya. Ini yang kalau yang kita lihat untuk yang saya tanam di planter bag, kita saksikan alpukat Mickey ini juga tumbuh dengan baik. Ini sama juga, jadi kurang lebih 2/3-nya menggunakan sekam, dan di sini baru pupuk kandang aja. Nah, ini sama tanaman terong juga gitu. Ini tanaman limbing juga sangat subur. Ini jamblang. Terus yang ini nih alpukat Mickey juga. Jadi bisa panjenengan saksikan bahwa dengan sistem ini di tanaman di planter bag, panjenengan juga relatif tumbuh dengan subur. Oke, kawan guru tani, ingat lo foto kita, sehatkan tanahnya, cukupi kebutuhan airnya, maka sehatlah tanamannya. Dengan pertumbuhan tanaman yang baik, vigor yang baik, nanti seperti ini. Di alpukat ini di planter bag kurang lebih 3-4 bulan, dan bisa panjenengan saksikan bahwa pertumbuhannya keren-keren. Ini juga sangat sehat meskipun di kondisi kemarau. Nah, ini sama, ini programnya 2/3 kita menggunakan sekam. Ini malah sekam semuanya. Kita mix aja. Nah, ini juga Mickey yang sudah 7 bulanan. Ini karena efek kemarau ya. Kalau yang ini jeruk cokun ini sama juga. Jadi 2/3 dari media ini adalah sekam. Seperti itu. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa membantu kawan-kawan yang suka penggemar dan ini tanaman. Karena untuk kawan-kawan yang nggak punya lahan, planter bag ini adalah salah satu solusi. Oke, jadi kita lihat ya, ini juga berbunga sangat lebat ya. Ini nanti saya tunjukin yang jamblang lebat ya, ini sangat lebat karena ini tercukupi nutrisinya juga. Di sini ada tumpang sari cabai, terus di sebelahnya ada terong. Nah, ini juga ini Mickey kita bisa lihat
Ini Miki tahun bulan 6 ya, bulan 6, tapi saya pindahnya sekitar bulan 8 9 waktu itu. Ini sama, ini jadi semua kita menggunakan sama juga. Nah, ini bisa saksikan jamblang. Jamblang ini juga menggunakan medianya juga 2/3. Nah ini 2/3. Ini nanti sekam, jadi sepertiganya baru kita kasih pupuk kandang kompos. Bisa saksikan ya, jadi ini pepayanya juga relatif tidak ada problem yang bermasalah, khususnya untuk serangan patogen tular tanah. Ini efek kemarau aja ya, efek kemarau. Oke, kawan-kawan guru tani, kita sudah pada hari ini kita lakukan tutorial mulai dari pembuatan medianya sekam 2/3 lebih ya, terus kita lempati sama kocor sama Kemit SK sama Sunbiofungi, dan sebelum tanam kita masukkan asam humat Yumin 70%. Oke, saya dari Guru Tani ucapkan terima kasih atas perhatian kawan semua. Mohon bisa share ke teman-teman yang lain apabila dirasa ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Tani, sehatkan tanahnya, cukupi kebutuhan airnya, dan sehatlah tanamannya. Terima kasih.